Apa yang kalian lakukan jika waktu tiba-tiba terhenti? Seluruh isi dunia termasuk kegiatan manusia berhenti total. Ya kali ini masih di Lensa Misteri bareng sama aku Kiki Ramawati. Kali ini aku akan ceritakan alur cerita film yang berjudul Vanishing Time. Film diawali dengan seorang remaja yang bernama Surin yang tengah diwawancarai oleh seorang psikolog. Surin didakwa menyembunyikan pelaku penculikan. Surin menceritakan tentang keluarganya terlebih dahulu. Ibunya sudah meninggal, jadi dia hanya tinggal dengan ayah tirinya. Saat remaja, sang ayah harus pindah ke sebuah pulau terpencil karena pekerjaan sang ayah harus membangun terowongan. Surin pun harus ikut bersamanya. Surin terpaksa ikut pindah sekolah juga. By the way, Surin ini anaknya cukup pemalu. Bahkan saat istirahat, dia pilih makan sendirian dibanding harus gabung sama teman-teman barunya. Sejak ibunya meninggal, Surin ini gak terlalu deket sama ayah tirinya. Surin ini sengaja cuek ke ayah tirinya. Surin ngerasa bosen jenuh banget sama hidupnya. Surin kepo nih sama hal-hal mistis. Dan dia sering pakai komputer sekolahnya buat bikin blog pribadi. Dia baru ingat kalau lupa nutup blognya. Langsung deh dia lari ke lab komputer lagi. Tapi ya terlambat, teman-temannya udah pada tahu. Teman-temannya semakin nganggap Sorin ini orang yang aneh. Pas lagi pulang sekolah, dia ketemu sama seorang cowok namanya Sungmin. Sungmin lagi main bola. Mereka akhirnya kenalan dan mereka sama-sama menyukai hal mistis ternyata. Akhirnya mereka makin akrab nih dan sepakat bikin kode yang bakal dijadiin bahasa komunikasi mereka berdua. Suatu hari, Surin sama Sungmin berjalan-jalan ke tengah hutan. Mereka menemukan sebuah rumah tua yang tak berpenghuni. Di sana, mereka bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Singkat cerita, Sungmin bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Lalu mereka berencana mendatangi sebuah proyek terowongan untuk melihat proses peledakannya karena mereka penasaran nih cara pembuatan terowongan. Ternyata proyek itu adalah tempat pekerjaannya ayah Surin. Mereka berlima, lalu salah satunya memilih untuk pulang ke rumah. Sampai di sana, mereka menunggu proses peledakan itu. Setelah cukup lama, mereka nggak mendengar adanya ledakan nih. Oleh karena itu, mereka mutusin buat pergi. Dan Surin sama Sungmin ini nggak sengaja menemuin sebuah lubang. Karena penasaran, mereka memasuki gua tersebut. Ternyata di dalamnya ada sebuah cahaya. Sungmin pun beranikan diri buat ambil. Tapi pas di darat, benda itu udah nggak ngeluarin cahaya lagi. Benda itu mirip seperti telur purba. Ternyata salah seorang temannya tahu tentang mitos telur purba itu. Katanya, pada saat bulan purnama, gua itu akan muncul. Lalu pada saat hari lain, gua itu akan menghilang secara misterius. Dan di dalamnya terdapat sebuah telur monster. Katanya telur itu akan melahap seluruh waktu yang berjalan. Dan jika ada orang yang memasuki gua tersebut, orang itu akan kehilangan waktunya karena dimakan oleh sang telur. Seorang anak kecil akan tiba-tiba menjadi dewasa, dan orang dewasa akan segera menjadi tua. Lalu pada saat Surin di dalam gua, tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat keras. Ternyata ledakan itu berasal dari proyek terowongan milik ayah tirinya. Surin lalu segera keluar dari terowongan itu. Tapi pas dia di luar, dia cuma ngelihat pecahan telur purba tadi. Teman-temannya udah nggak ada semua. Surin nggak tahu nih teman-temannya pada kemana semua. Dia hanya sendirian di hutan.
Dia lalu mutusin buat pulang, tapi kayaknya dia tersesat deh sampai malam banget ini. Keadaannya udah gelap banget. Besoknya orang tua asuh Sungmin dan orang tua dari teman-temannya mendatangi proyek pekerjaan ayahnya Surin. Mereka berniat buat nyari tahu keberadaan anak-anak mereka yang udah nggak pulang seharian. Dan ayahnya Surin baru tahu kalau Surin juga ikutan hilang. Setelah hari mulai terang, mereka dibantu dengan aparat kepolisian mulai mencari keberadaan anak-anak mereka di dalam hutan. Tapi mereka cuma nemuin Surin yang lagi pingsan. Sang ayah tiri juga cukup mengkhawatirkan keselamatan Surin nih. Akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit, Surin sadar dan Surin menceritakan yang dia alami sama seorang petugas. Tapi orang-orang yang dengar gak ada yang percaya karena ceritanya memang gak masuk akal banget. Akhirnya Surin mikir nih, dia pengen buktiin kalau ceritanya itu benar. Surin lalu memutuskan buat ngajak orang-orang dewasa dan petugas itu ke tengah hutan untuk membuktikan ceritanya. Tapi saat sampai di dalam hutan, Surin gak menemukan gua itu lagi. Guanya sudah gak ada. Dia lalu keinget tentang mitos yang pernah dia dengar, yaitu gua itu akan muncul pada saat bulan purnama aja. Orang-orang sekitarnya yang dengar pernyataan Surin, mereka berpikir ini anak ini beneran aneh ya, kayak ceritanya itu gak ada yang nyata. Tapi gak berapa lama, salah seorang anak yang hilang itu ditemukan di pinggir pantai. Tapi udah gak bernyawa. Setelah diselidiki gak ada sedikit pun luka di mayat yang ditemukan itu. Polisi sempat kebingungan juga sama kasus ini. Malah suatu hari pakaian anak-anak yang hilang itu tiba-tiba ditemuin di depan rumah mereka masing-masing. Nah, tambah gempar lagi dong beritanya, padahal mereka semua masih hilang. Kok bisa tiba-tiba baju yang mereka pakai ada di rumah mereka masing-masing? Saat Surin lagi di rumah sendiri, dia tiba-tiba dengar suara aneh. Pas dia ngecek, ternyata ada seorang laki-laki yang langsung melarikan diri. Laki-laki itu lari menuju hutan dan Surin inisiatif buat ngejar dia. Duh, malah kakinya luka lagi. Tapi si pria misterius itu tiba-tiba datang nyamperin Surin. Ternyata laki-laki misterius itu adalah temannya, yaitu Sungmin yang sekarang udah jadi dewasa. Surin kebingungan dong, bagaimana mungkin Sungmin secepat itu dewasa padahal hilangnya baru beberapa hari aja. Surin malah ketakutan, dia lalu balik ke rumah, dia lari kenceng-kencengnya. Gak kerasa buku diarinya jatuh. Pas banget ayahnya lagi berhenti nih pakai mobil. Lalu dia bawa pulang buku diari itu dan baca-bacanya di rumah. Di dalam buku itu ternyata menceritakan apa yang terjadi sama Sungmin dan teman-temannya. Jadi saat Surin masuk ke gua untuk ngambil jepit rambutnya yang ketinggalan, Sungmin inisiatif buat mecahin telur purba itu. Setelah itu, Sungmin masuk ke dalam gua untuk ngajak Surin pulang. Tapi Sungmin ngerasa aneh karena semua objek yang ada di sekitarnya itu gak gerak, semuanya berhenti gitu aja. Mereka akhirnya sadar bahwa waktu benar-benar telah berhenti. Mereka malah ngerasa seneng nih karena bisa menghentikan waktu. Sampai-sampai gravitasi di bumi pun ikutan gak ada. Mereka juga gak bisa ngelihat bayangan mereka sendiri di cermin. Air laut pun juga kayak membeku gitu. Nah, temannya malah ada yang sakit nih, Jaewook asmanya kambuh. Dia inisiatif buat nyari obat, tapi obatnya itu gak bisa dipakai. Akhirnya Jaewook harus meninggoy deh. Dia nyesel banget kenapa kemarin dia mecahin telur misterius itu. Jaewook akhirnya mereka kubur di pinggir pantai, di bawah pasir. Gak kerasa nih, udah 20 tahun aja mereka menghentikan waktu itu. Karena telur purba yang mereka pecahkan. Mereka masih tetap belajar sih dengan cara mereka sendiri. Sambil nunggu kapan waktu bisa berjalan kembali. Sepertinya mereka udah rindu kehidupan manusia normal. Mereka juga ngumpulin uang nih.
Dan mereka masih nunggu waktu berjalan lagi dengan tinggal di rumah tua di dalam hutan itu. Mereka masih ingat kata kakek mereka, kalau orang yang terjebak di waktu yang berhenti akan kembali lagi pada saat mereka udah dewasa. Tapi saat ini kan mereka udah dewasa dan waktu masih berhenti juga. Nih Taisik udah mulai frustasi dan dia memilih buat pergi. Taisik milih menceburkan dirinya ke laut, dia pengen mengakhiri hidupnya. Duh, Sungmin berarti udah nggak punya temen lagi dong. Akhirnya Sungmin pengen dia juga ikut menceburkan diri ke laut. Saat Sungmin tiba-tiba menceburkan diri ke laut, waktu akhirnya berjalan lagi. Sungmin akhirnya bisa selamat ke bawah ombak ke tepi pantai. Tapi Taisik terus tenggelam dan akhirnya meninggoy. Balik ke scene Surin yang udah selesai ngebaca buku diarinya Sungmin. Akhirnya Surin memutuskan buat kembali ke dalam hutan buat nyari rumah tua yang tertulis di buku diari itu. Dia lalu menemukan Sungmin lagi di dalam rumah. Dia lagi nangis, sedih banget kayaknya. Surin juga ikutan nangis nih. Tapi Surin akhirnya lega. Dia bisa ketemu lagi sama sahabatnya. Walaupun sahabatnya udah jadi dewasa banget. Surin jadi sering datang ke rumah tua itu. Dia sering ngebawain makanan dan merapikan penampilan Sungmin. Nah, masih ingat satu anak yang pulang namanya Sangjul. Dia akhirnya nemuin Sangjul, lalu meyakinkan Sangjul kalau kejadian yang dia ceritakan itu benar-benar nyata. Tapi tetap aja dong gak akan ada orang yang percaya. Kejadian itu sungguh aneh. Sungmin sempat nemuin pengasuhnya nih, tapi pengasuhnya pun gak mengenali. Karena Sungmin baru hilang beberapa hari aja. Masa bisa kembali dalam wujud dewasa seperti ini? Ini si Surin malah punya rencana lagi. Dia mau ngambil telur misterius itu lagi. Lalu mecahin telur itu di hadapan orang banyak agar semua orang percaya sama ceritanya. Tapi Sungmin mencegah karena dia tahu betapa nggak enaknya hidup di waktu yang terhenti. Sin beralih ke ayah Surin yang ngelihat foto Surin, tapi di belakangnya ternyata ada seorang cowok. Ayahnya cepat-cepat pulang ke rumah buat ngecek keberadaan Surin. Dan bener aja Surin udah nggak ada di rumah. Sang ayah lalu mutusin buat ke tengah hutan mencari rumah tua yang ada di foto itu. Ayahnya akhirnya berhasil nemuin rumah tua dan dia segera masuk ke dalamnya. Ternyata beneran Surin lagi ada di dalam sama Sungmin. Duh, mereka malah berantem sendiri. Lalu polisi datang buat ngeledah rumah itu. Ini lagi si Surin malah mau kabur sama Sungmin sendirian. Tapi dia gagal beli tiket karena usianya belum mencukupi. Malah dia ngelihat berita penculikan dirinya sendiri di TV. Mereka lalu dikejar oleh polisi di pelabuhan itu. Sungmin malah lompat aja nih, harapannya supaya Surin bisa kembali lagi sama ayahnya. Surin lalu dibawa ke kantor polisi. Surin pengen melarikan diri nih. Dia berniat mau nyari gua yang ada telur misterius itu tadi. Dia pengen nyari telur lalu pecahin telur itu di hadapan orang-orang banyak. Supaya orang lain itu percaya sama cerita dia dan anggap dia enggak halu. Akhirnya dia bisa nemuin gua itu dan bener aja telurnya ada di dalam gua. Dia segera ngambil telur misterius itu. Tapi tiba-tiba Sungmin ngerebut telur itu. Sungmin gak mau telur itu pecah lagi karena dia sudah gak mau waktu berhenti. Tiba-tiba polisi banyak banget yang dateng nih. Surin lagi ngejelasin, tapi tiba-tiba ada seorang polisi yang nyergap Sungmin. Tuh kan jadi nyenggol Surin, akhirnya Surin mau jatuh ke jurang. Tapi seorang detektif berhasil meraih tangan Surin. Akhirnya Surin jatuh karena gak kuat ngegapai tangan yang nolong. Terpaksa dong Sungmin mecahin telurnya supaya waktu terhenti dan Surinnya selamat.
Tapi setelah kejadian itu malah kesebar berita kalau Surin membantu pelarian seorang penculik. Dia jadi sering dapat teror dari warga sekitar. Akhirnya sang detektif mulai percaya nih karena dia benar-benar ngalamin sendiri kejadiannya. Tapi kalau orang lain tetap gak akan percaya dong. Surin sampai diwawancara seorang psikolog. Akhirnya psikolog ingin membukukan cerita Surin tadi. Surin udah beranjak dewasa. Dia menaiki sebuah kapal untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang terletak cukup jauh. Tapi di dalam kapal, dia kayak ngeliat seseorang yang dia kenal. Bener aja itu ternyata Sung Min yang usianya jauh lebih dewasa ketimbang dia. Malah bisa disebut Sung Min ini udah tua. Dan akhirnya film selesai. Nah, itu tadi alur cerita film Vanishing Time. Walaupun ini film fiksi, tapi menurutku cukup bagus sih. Gimana menurut kalian? Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.